Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan itu adalah salah satu sistem organ, di mana nanti di dalamnya itu adalah ada organ-organ pencernaan. Cuma nanti organ-organ pencernaan itu nanti akan dikelompokkan menjadi dua, ada organ utama dan ada organ pendukung. Nah, ini ya, jadi sistem pencernaan itu nanti terdiri dari mulut, kemudian nanti ada faring, esofagus, lambung, kemudian nanti ada usus halus, ini usus halus, kemudian nanti ada kolon, sigmoid, rektum, dan anus. Untuk itu tadi adalah kelompok organ utama. Sementara kalau yang organ pencernaan pendukung, kalau yang pendukung itu nanti akan ada kelenjar aksesorius, ini kelenjar saliva ya, kelenjar saliva, sublingual atau parotis. Kemudian nanti ada pankreas, kemudian ada hepar beserta dengan kandung empedunya. Nah, nanti mereka dua kelompok organ-organ tersebut akan bekerja sama untuk melakukan fungsi dari sistem pencernaan. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah untuk mencerna makanan, satu, menyerap makanan, dua, motilitas, menjalankan makanan. Kemudian yang terakhir adalah sekresi. Jadi itu adalah proses-proses dari sistem pencernaan. Nah, ini jadi mencerna makanan itu namanya adalah digesti atau pencernaan ya, digesti. Digesti itu sendiri adalah proses untuk membuat makanan tersebut menjadi senyawa yang jauh lebih kecil, menjadi partikel ataupun molekul yang jauh lebih kecil sehingga nanti dia akan bisa dilakukan absorpsi, dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk melakukan digesti ini terkadang membutuhkan proses-proses mekanik dan juga proses-proses kimiawi. Untuk proses-proses mekanik nanti membutuhkan contohnya di mulut ya. Di mulut itu nanti ada proses-proses mekanik seperti mengunyah, kemudian menggigit, merobek. Nah, itu adalah proses-proses mekanik. Nanti di lambung juga ada proses mekaniknya mixing atau kayak di mixer gitu. Jadi makanannya itu nanti kayak di mixer gitu. Itu mekanik. Kemudian juga ada proses-proses kimiawi. Proses-proses kimiawi nanti akan membutuhkan enzim-enzim pencernaan. Nah, itu adalah fungsi dari sekresi. Enzim-enzim pencernaan ini kebanyakan didapatkan dari organ-organ aksesorius. Saliva, parotis, kemudian nanti hepar, kandung empedu, bahkan pankreas. Nah, itu fungsinya adalah untuk membantu proses digesti. Kemudian makanan itu kalian lihat di sini bahwa organ struktur anatomi dari saluran pencernaan itu bentuknya seperti tabung. Jadi dia harus jalan terus makanannya ini. Nah, proses perjalanan makanan ini kalau di dalam sistem pencernaan namanya adalah motilitas. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi proses yang pertama itu adalah ketika berada di dalam mulut. Di dalam mulut itu nanti yang terjadi adalah dua proses digesti mekanik atau proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik ini nanti dia akan dibantu oleh gigi dan juga lidah untuk membuat partikel-partikel makanan tersebut menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian nanti dengan lidah dia akan membantu untuk dicampur juga. Nah, dicampur itu dengan apa? Dengan enzim-enzim pencernaan. Jadi pencernaan kimiawinya nanti dibantu dengan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Baik itu kelenjar parotis, sublingual ataupun submandibular. Itu nanti dia akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan yang kemudian nanti akan membantu mencerna makanan. Jadi sebenarnya di dalam mulut itu juga sudah berubah, molekulnya sudah menjadi lebih kecil. Nah, itulah kenapa menurut hadis ya, itu harus dikunyah sampai 32 kali ya. Saya lupa. Mungkin di sini ada yang tahu ya, nanti bisa di-share-kan. Itu dari harus dikunyah dulu. Kalian makan itu harus dikunyah. Karena apa? Karena ketika makanan itu kalian kunyah lebih dulu, nanti lambung tidak akan bekerja lebih berat. Usus halus juga tidak akan bekerja lebih berat. Karena sebenarnya di dalam kelenjar ludah itu nanti ada lipase dan juga ada amilase untuk pencernaan karbohidrat dan untuk pencernaan lemak.
Sehingga sebenarnya ketika kalian mengunyah makanan sesuai dengan anjuran Nabi, maka nanti kalian juga akan lebih cepat kenyang, Dek. Sehingga kalian enggak, kalau bahasa Jawanya cerongoan ya, sedikit ada makanan dimakan, sedikit ada makanan kayak nggak ngerti kenyang. Nah, itu sebenarnya enggak. Karena sebenarnya di tubuh kita itu sudah ada mekanisme homeostasis bahwa ketika kalian mengunyah makanan itu polisakarida itu sudah berubah menjadi disakarida. Sehingga nanti bisa akan lebih mudah untuk diserap dan akan lebih cepat kenyang. Ini untuk yang diet-diet juga bisa. Nah, itu yang terjadi di dalam mulut. Kemudian nanti di dalam lambung, di dalam lambung itu nanti dia juga akan terjadi dua proses ya, ada mekanik dan ada kimiawi. Kalau yang mekanik itu prosesnya lebih ke arah mixing. Oh ya, maaf. Hasil makanan yang sudah dicerna di dalam mulut itu namanya adalah bolus. Nah, nanti bolus itu dia akan melewati esofagus. Di esofagus hanya ada motilitas ya. Dia akan melewati esofagus, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam gaster. Di dalam gaster ini nanti dia akan terjadi proses mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekaniknya itu lebih ke arah mixing ya. Jadi kayak mixer gitu deh. Diaduk di situ, dicampur semuanya, terutama dengan yang namanya gastric juice. Gastric juice itu adalah kumpulan enzim-enzim yang diproduksi tidak hanya oleh dinding lambung saja, tapi juga oleh beberapa kelenjar lainnya. Nanti masuk di dalam lambung. Nah, setelah dia keluar dari lambung, itu nanti namanya adalah cime. Jadi kalau keluar dari mulut itu namanya bolus, kalau keluar dari lambung namanya cime. Setelah dia keluar dari lambung, maka nanti dia akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus yang pertama kali, mungkin kalian ingat usus halus itu ada 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum itu nanti akan ada yang namanya muara ya, ductus. Oh, nggak ada di sini, masih belum. Ada ductus, lupa saya. Pokoknya yang jelas dia untuk pengeluaran dari pankreas. Jadi yang dari hepar nanti dia digabung sama yang dari kandung empedu, kemudian nanti digabung sama dari pankreas, itu nanti keluarnya adalah di duodenum semua. Kalau di duodenum itu nanti dia akan terjadi prosesnya lebih banyak adalah proses kimiawi. Jadi pencernaannya adalah pencernaan kimiawi. Selain itu, di dalam lambung, selain terjadi proses pencernaan kimiawi, juga akan terjadi proses motilitas. Motilitas di semua tempat sih, di mulut, pokoknya semua sampai ke anus itu terjadi motilitas nanti. Nah, selain motilitas, kemudian nanti pencernaan atau digesti, kemudian nanti juga ada absorpsi. Jadi di dalam duodenum, jejunum, dan ileum itu nanti akan ada bentukan seperti ini. Jadi bentukannya itu dia nanti akan ada mikrofili ya. Di mana mikrofili ini tujuannya adalah untuk memperluas permukaan dari usus tersebut supaya yang diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh darah itu menjadi lebih banyak. Jadi kan bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Nah, itu prosesnya. Sementara kalau lambung itu seperti ini karena memang modelnya kayak pencacah gitu, kayak mixer kan. Nah, kita lihat proses motilitas. Proses motilitas ya. Proses motilitas itu sebenarnya ada dua ya. Ada peristaltik dan ada segmental. Kalau peristaltik itu untuk menurunkan ke bawah makanannya. Jadi untuk melanjutkan makanan tersebut ke segmen yang lebih bawah lagi. Sementara kalau segmental itu fungsinya adalah untuk mencampur. Jadi kontraksinya terjadi secara bersamaan. Ini sama sini kontraksi sehingga makanan yang dari sini ke arah sana, makanan yang dari sini ke arah sana. Sehingga nanti akan terjadi percampuran seperti ini. Itu kalau segmental. Ini terjadi di lambung terutama. Kalau peristaltik itu kan untuk menurunkan makanan, berarti terjadi di semua tempat. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol itu nanti adalah sistem saraf lokal yang ada di dalam intestinal atau di gastrointestinal. Namanya adalah sistem saraf enterik. Bentuknya akan seperti ini.
Untuk sekresi itu nanti dia yang mengeluarkan adalah pankreas ya, muaranya itu di pankreas. Tapi sebenarnya dia dapat enzimnya itu tidak hanya dari pankreas saja, tapi juga dari hepar ini ya, dan juga dari kandung empedu. Nah, ini nanti keluar di sini, ductus pankreaticus ya. Keluarnya itu adalah di ductus pankreaticus. Nah, itu namanya adalah duodenum jus. Pankreatic juice. Pankreatic juice itu tidak hanya berasal dari pankreas saja, tapi dari liver dan juga dari kandung empedu. Ini kalau yang sekresi yang gastric juice ya, itu adalah di sel-sel dari gaster. Nah, ini untuk yang di liver sendiri ya, untuk yang di hepar, itu dia bentuknya akan seperti ini. Mungkin nanti waktu di histo ya kalian tahu bahwa dia akan mengeluarkan protein-protein dan juga enzim-enzim pencernaan yang membantu untuk proses pencernaan. Kemudian nanti sama kandung empedu nanti ditambahkan dengan garam empedu, di mana garam empedu ini penting sekali untuk proses pencernaan lemak. Karena proses pencernaan lemak itu membutuhkan pelarut ya, karena lemak itu kan dia tidak larut di dalam darah, tidak larut di dalam air, padahal di dalam isi perut itu lebih banyak adalah air, sehingga untuk dia bisa membantu proses pencernaannya, untuk dia bisa jalan, maka dia dibutuhkan bahan yang untuk melarutkan. Nah, bahan yang untuk melarutkan itu namanya adalah emulsifikator. Nah, itu adalah salah satunya adalah garam empedu, bile salt. Nah, jadi nanti dia akan dikelilingi oleh garam empedu, kemudian nanti dia akan bisa ditransferkan ke bawah. Nah, ini tadi ini untuk filus ya. Ini fili. Kalau ini adalah kripta. Kripta itu ke bawah ya, lubang. Kalau fili itu tonjolan. Nah, ini adalah proses-proses digesti dan absorpsi ya untuk karbohidrat dan lemak. Intinya adalah nanti kalau yang karbohidrat itu dari polisakarida, itu nanti dia akan diubah menjadi disakarida, kemudian dia akan diubah menjadi monosakarida. Ini kalian harus tahu disakarida itu adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sementara maltosa itu adalah 2 glukosa, sukrosa itu adalah 1 glukosa, 1 fruktosa, dan laktosa itu adalah 1 glukosa dan 1 galaktosa. Sementara kalau protein nanti dari asam amino, dari protein dia polipeptida, dia akan diubah menjadi peptida, kemudian diubah menjadi asam amino. Kalau untuk lemak, nah untuk lemak ini dia butuh dikelilingi ya, dia butuh untuk dilapisi supaya dia bisa larut di dalam air. Nah itu adalah fungsi dari garam empedu, fungsi dari garam empedu supaya nanti dia bisa masuk. Dia bisa jalan di sini dia di lumen usus, tapi untuk dia masuk ke sini itu dia nggak perlu transport khusus karena memang karena dia larut lemak maka dia bisa melewati membran sel dengan mudah. Ini untuk ion dan air. Jadi nanti yang diserap oleh tubuh itu tidak hanya makromolekul. Makromolekul itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tapi juga ada mikronutrien, makronutrien dan mikronutrien. Kalau mikronutriennya itu nanti bisa berupa ion, elektrolit, ya vitamin, mineral. Nah, untuk proses kontrolnya seperti apa? Siapa yang mengontrol dari semua fungsi yang ada di dalam saluran pencernaan ini? Nah, yang mengontrol itu ada 3. Yang pertama adalah entrik sendiri, jadi regulasi dalamnya sendiri ya di gastrointestinal sendiri, yaitu namanya adalah sistem saraf entrik. Kemudian yang kedua adalah hormonal, yang ketiga adalah refleks saraf, terutama adalah saraf otonom. Untuk entrik sendiri itu nanti akan ada 3 fase ya, namanya adalah fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestin. Kalau fase sefalik
Fase sefalik itu adalah ketika kita membau makanan, ketika kita melihat adanya makanan, nah kita merasa, "Duh kok lapar ya?" Nah, itu adalah fase sefalik. Kemudian ketika makanan tersebut masuk sampai ke dalam lambung, kemudian terjadi pencernaan di dalam lambung tersebut, itu namanya adalah fase gastrik. Kemudian ketika dari gaster sudah keluar bentuk cime, maka dia akan masuk ke dalam usus halus. Nah, itu nanti namanya adalah fase intestinal. Nah, ini adalah hormon-hormon yang membantu untuk proses pencernaan. Ini kalian harus tahu ya, jenis hormonnya apa, dikeluarkan oleh siapa, dipicu oleh siapa, kemudian nanti efeknya apa. Ini kalian harus tahu. Ini fase sefalik tadi saya bilang. Nah, ini yang penting. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Apa yang terjadi di masing-masing organ. Jadi kalau di mulut itu nanti akan ada proses motility-nya berupa menelan ya. Menelan itu ada fase volunter dan ada fase involunter. Fase volunter atau disadari itu ketika kita meletakkan makanan di belakang lidah, di pangkal lidah. Nah, itu adalah proses menelan yang pertama. Itu masih disadari. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam faring, maka nanti dia masuk di dalam fase yang tidak disadari. Kemudian nanti untuk sekresinya itu adalah sekresi saliva untuk enzim-enzim pencernaan, petialin, amilase, lipase. Kemudian nanti digestinya sedikit sih, tapi sudah mulai ada. Jadi pencernaan karbohidrat dan lemak. Kalau absorpsinya masih belum. Absorpsi lebih banyak nanti akan ada di usus kecil. Kalau untuk di gaster, itu nanti akan terjadi proses peristaltik sama mixing ya. Terus nanti ada pengeluaran gastric juice yang isinya itu adalah HCl dan lain sebagainya. Kemudian digestinya, nah di sini ini mulai ada proses pencernaan protein. Jadi protein itu agak sedikit terlambat ya proses pencernaannya karena baru dimulai di lambung. Nah terus kalau yang di usus halus itu kebanyakan adalah absorpsi ya dan proses pencernaan semuanya. Nah di usus besar ngapain? Usus besar ini lebih banyak untuk reabsorpsi. Jadi air-air yang tadi membantu untuk proses pencernaan itu diambil lagi. Supaya apa? Supaya nanti fesesnya itu padat. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah kalau ini terjadi gangguan, proses reabsorpsi air ini akhirnya terjadilah salah satu penyakit yaitu diare. Ini adalah proses ini adalah proses sefalik ya, proses sefalik. Jadi dengan kita melihat makanan saja sebenarnya gaster kita itu sudah mengeluarkan gastric juice. Hasilnya sudah keluar. Itu untuk membantu mempersiapkan lambung kita untuk makanan yang masuk. Ini proses menelan ya. Ini proses menelan yang di sini ditaruh di belakang lidah ini adalah proses volunter, kemudian masuk ke faring ini sudah mulai involunter sampai akhirnya masuk ke dalam esofagus. Terus gastric fase, kalau gastric fase ini adalah untuk pengeluaran dari hormon-hormon dan juga enzim-enzim. Hormon sih kebanyakan kalau di gaster itu hormon-hormon yang membantu untuk proses pencernaan. Nah ini jadi ketika ada makanan yang masuk, ketika makanan tersebut penuh dengan protein, maka nanti gaster itu akan mendeteksi, kemudian dia akan menyuruh G-sel untuk mengeluarkan gastrin. Nah, gastrin ini nanti dia akan meningkatkan pengeluaran dari somatostatin dan histamin, di mana somatostatin dan histamin ini nanti dia akan mengaktifkan pengeluaran dari H dan juga pepsin, dari HCl. Nah, HCl ini nanti dia akan membuat pepsin membuat pepsinogen menjadi pepsin sehingga nanti dia bisa untuk mencerna si protein. Ini yang fase intestin ya. Kalau yang fase intestin itu makanan masuk ke dalam mulut, kemudian nanti akan terjadi sekresi ya, sekresi. Terus ini kalau yang intestinal itu tergantung sama makanannya itu cimanya itu isinya apa. Kalau isinya lebih banyak asam ya, maka dia akan mengeluarkan yang namanya pankreatik
pancreatic juice karena di situ nanti pH-nya akan basa sehingga bisa menetralkan. Nah, di dalam GI karena GI itu termasuk bagian tubuh kita yang sangat apa ya istilahnya? Sangat rentan ya terkena infeksi. Karena kan apa yang kita makan kan kita nggak ngerti nih di dalamnya itu ada apa, bakteri-bakteri kan tidak terlihat. Nah itu sehingga nanti ada yang namanya fungsi kekebalan dari saluran GI. Nah ini nanti diperankan oleh jaringan limfoid. Jaringan limfoid. Namanya adalah GALT. GALT. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.